Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda pembelajar, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, saya Bunda Vivi Psikolog bersama Sotaro.id akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ayah Bunda pembelajar semuanya. Di dalam sesi Tanya Bunda Vivi Psikolog setiap hari Sabtu pada pukul 16.00 sampai 17.00. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Kak Altamis. Assalamualaikum, Bunda. Anak saya lebih senang belajar di sekolah daripada di rumah. Pada saat teman-temannya menghampiri dia di rumah dan mengajaknya untuk bermain, dia langsung bermain, tidak mau belajar. Bagaimana ya Bunda supaya anak saya juga senang belajar di rumah? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Nah, Bunda semuanya, izinkan saya menjawab pertanyaan Bunda Kamis. Yang pertama adalah, Bunda perlu ketahui anak sampai dengan usia 8 atau 9 tahun masih sangat senang belajar dengan suasana bermain, suasana yang menyenangkan, ya. Suasana yang membuat mereka bermain itu menjadi sarana mereka belajar, atau belajar itu dengan cara yang beragam, yang membuat mereka bergerak, membuat mereka bisa merasakan, mencoba, memegang, melihat, ya. Nah, itulah cara-cara anak hingga usia 8 atau 9 tahun itu belajar. Meskipun sebetulnya pada saat anak-anak sudah usia sekolah dasar atau usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mereka jauh lebih siap belajar untuk lebih banyak dengan duduk, dengan membaca, ya, dengan berfokus menulis atau menyimak penjelasan dari orang lain, guru misalkan, orang tua misalkan, ya, dalam menerima informasi. Ya, namun demikian untuk mereka itu senang belajar ada prosesnya ya Bunda. Mereka harus muncul dulu ya ketertarikan pada apa yang mereka ingin ketahui. Nah, pada saat kita menghendaki mereka senang belajar, maka kita perlu tahu apa yang membuat mereka berminat, ya tertarik pada sesuatu, sehingga muncul rasa ingin tahu mereka, sehingga muncul rasa ingin mencoba. Nah, jadi jangan diharapkan belajar itu hanya sekedar duduk, ya, kemudian membuka buku, mengerjakan tugas atau PR dari sekolah. Ya, kalau tidak ada PR atau tugas dari sekolah, maka itu tidak belajar. Bukan seperti itu. Belajar bagi anak-anak, terutama anak-anak sampai usia 8 tahun 9 tahun adalah di dalam terkait dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun sebetulnya pada jenjang-jenjang berikutnya juga demikian. Karena belajar sebetulnya adalah proses dari anak tidak tahu menjadi tahu, anak tidak paham menjadi lebih paham. Anak tidak bisa atau tidak terampil menjadi lebih bisa dan lebih terampil. Ya, inilah yang disebut belajar. Ada perubahan di dalam pengetahuan mereka, di dalam sikap dan perilaku mereka. Nah, ketika kita sudah menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak, dengan apa sih? Ya, kita siapkan. Kita siapkan berbagai macam media untuk belajar yang konkret, ya, yang menarik di dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita manfaatkan dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Ya, contohnya, ketika anak belajar tentang benda padat, benda cair, kita bisa gunakan ya benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Ya, benda padat itu apa saja, misalkan pensil, penggaris, meja, kursi, misalkan ya. Terus kemudian benda cair itu apa? Oh, ada air, ada
kecap, ada minyak, lalu mereka kita minta untuk mengamati, untuk memegang, untuk mempelajari apa perbedaannya, apa yang menarik dari benda-benda tersebut. Nah, disitulah sebetulnya mereka sedang belajar dengan mereka menggunakan semua indera mereka. Tentunya ini lebih menarik ya Ayah Bunda ya. Nah, ketika seperti itu, maka kita minta mereka untuk meneliti, ya, melihat lebih jauh tentang benda-benda ini, ciri fisiknya, sifat-sifatnya, manfaatnya, ya, mereka bisa digunakan untuk apa saja, ya, dan bahkan mungkin ya batasan-batasan ketika mereka ada satu ciri fisik yang berbahaya, ada fungsi yang berbahaya ketika anak menggunakannya tidak secara bermanfaat, ya. Nah, dari sinilah anak-anak setelah mereka mengamati, setelah mereka meneliti dengan seksama, mereka diminta untuk menceritakan, ya, menceritakan tentang hasil proses pengamatannya, penelitiannya. Wah, luar biasa pasti. Anak pasti akan jauh lebih tertarik. Ya, mereka dapat menulis, mereka dapat menggambar hasil pengamatan atau penelitian mereka. Mereka dapat menceritakan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amati dan mereka teliti tentang benda-benda tersebut. Ya, dari sinilah salah satu cara menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak. Di sini sudah terjadi proses belajar yang tadinya anak tidak tahu tentang benda padat itu apa, ciri-cirinya, sifatnya, manfaatnya. Begitu juga tentang benda cair. Mereka menjadi lebih tahu. Nah, mereka juga bisa menumbuhkan lagi semangat belajar, rasa ingin tahu mereka yang lebih luas. Ini prinsip yang pertama, bahwa kita perlu menumbuhkan rasa ingin tahu, mempertahankan rasa ingin tahu anak-anak yang ini menjadi fitrah anak-anak sejak mereka lahir. Nah, yang kedua, ya setelah tadi kita pahami bahwa belajar adalah proses dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita perlu menumbuhkan atau mempertahankan rasa ingin tahu anak-anak, ketertarikan anak-anak terhadap apa itu belajar, ya, kegiatannya yang beragam, medianya yang beragam dan konkret bisa mereka sentuh, bisa mereka lihat, ya. Nah, itu maka yang berikutnya adalah bagaimana supaya anak-anak ini tetap terjaga rasa ingin tahunya. Maka perlu adanya iklim di dalam keluarga, di dalam rumah, senang belajar atau terbiasa belajar. Dengan apa? Misalkan dengan kita biasakan membaca. Ya, membaca buku, memahami apa yang dibaca, lalu ajak anak untuk menceritakan kembali atau berdiskusi atau tanya jawab tentang apa yang dia baca. Ya, bisa juga kalau anak itu sudah mulai ya muncul ketertarikan untuk menulis atau sudah lancar menulis, bahkan minta mereka untuk menuliskan kembali apa yang mereka baca. Nah, dari sini ada pembiasaan di dalam keluarga bahwa orang dewasa di sekitar anak, terutama orang tua, juga senang belajar, terbiasa membaca, terbiasa melakukan tanya jawab, diskusi tentang beragam informasi yang bermanfaat. Ya, jika seperti ini, maka di dalam otak anak akan semakin kaya tentang informasi, tentang ilmu pengetahuan, dan tentunya ini akan menimbulkan semangat untuk belajar. Karena fitrahnya anak adalah ingin tahu, ya, selalu ingin mencari tahu, maka kalau kita berhasil menumbuhkan rasa ingin tahu dan mempertahankan semangatnya untuk belajar, maka Masya Allah, ya, pada akhirnya nanti ketika mereka semakin bertambah usia, ya setidaknya di usia 10 tahun, 11 tahun, dan seterusnya, mereka akan muncul kesadaran untuk belajar. Karena belajar untuk mereka akan memperkaya wawasan, akan membuat mereka menjadi lebih bisa menyelesaikan banyak permasalahan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Belajar akan membuat rasa percaya diri mereka juga meningkat. Ya, karena mereka semakin banyak paham, semakin banyak bisa melakukan banyak hal.
Inilah yang sejatinya disebut proses belajar dan insya Allah akan menambah semangat anak-anak untuk belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Bunda Kak Altamis. Semoga ketika ayah bunda berhasil membuka, ya, mempertahankan rasa ingin tahu anak untuk belajar, ketertarikan anak untuk belajar, lalu melakukan terus-menerus pembiasaan senang belajar, iklim yang senang membaca di rumah, dan tentunya diperkuat dengan jadwal kegiatan harian di rumah, ya, maka ada porsi-porsi kapan anak bermain bersama teman-temannya, berkegiatan bersama teman-temannya, dan bermain atau berkegiatan dan belajar bersama orang tua, termasuk ketika anak-anak kita arahkan untuk, ya, belajar materi pelajaran yang tentunya juga bermanfaat di dalam kehidupan mereka nantinya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada jawaban yang kurang lengkap atau kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda pembelajar semuanya, termasuk untuk Bunda Kak Altamis. Sampai jumpa pada sesi Tanya Bunda TV Psikolog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.